Sidang kita mulai Bapak Ibu. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor kisah sengketa 1041-Mawi-KIPS-TPSI-2024 2042-5 Mawi-KIPS-TPSI-2024 antara pemohon Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau YAKIN terhadap termohon Kementerian Kesehatan RI segera dimulai. Majelis Komisioner masih ke ruang sidang, hadirin mohon berdiri. Silakan duduk. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 041-5 Romawi /KIPS-TPSI-2024 dan 042-5 Romawi /KIPS-TPSI-2024 antara pemohon Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia terhadap termohon Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada hari ini Senin 30 September 2024. Skor sidang saya nyatakan dicabut. Para pihak hadir semua? Izin majelis, para pihak sudah hadir. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Termohon di sebelah kanan majelis dan termohon di sebelah kiri majelis. Dari pihak termohon ada yang baru atau yang hadir pada persidangan sebelumnya? Yang sebelumnya ya, nggak ada yang baru ya. Baik, pada pemeriksaan awal lalu terhadap register 042, termohon menyatakan informasi yang dimohonkan yang pertama adalah seluruh data kejadian ikutan pasca imunisasi dan semua peraturan keputusan surat edar dan petunjuk lainnya adalah informasi yang terbuka. Ya, ini untuk register 042. Kemudian untuk register 041 ini ada 3 informasi yang diminta. Yang pertama adalah salinan semua kontrak dan dokumen terkait pengadaan dan penadaan antara pemerintah dan distributor. Kemudian tolong handphonenya dimatikan ya. Salinan izin edar ini dalam penguasaan BP POM, dan yang terakhir dikecualikan adalah salinan semua kontrak dan dokumen. Nah, pertanyaan saya ini ada informasi yang dinyatakan terbuka nih, tapi mediasinya gagal nih. Gimana? Pemohon coba dijelaskan terkait mediasi gagal. Ya, izin majelis. Untuk sengketa yang kontrak sediaan farmasi atau dalam hal ini vaksin itu sepenuhnya dinyatakan dikecualikan oleh termohon, dan kami menganggap informasi itu terbuka, jadi sangat jauh antara dua pihak, tidak ada mediasi gagal. Dan soal data pharmacovigilance, termohon ingin menyampaikan data agregat atau jumlah saja, tapi kami memang tetap ingin mendapatkan perincian data seperti di banyak negara lain dan seperti yang ada dari WHO, dan itu juga termohon tidak bersedia untuk memberikan data dalam bentuk seperti itu. Ya, dari termohon bisa menjelaskan, silakan. Izin komisioner, terkait untuk kontrak vaksin tidak memasuki tahap mediasi, tapi langsung masuk adjudikasi ya. Nah, yang untuk ini? Yang untuk KIPI, karena waktu sidang pertama ada perbedaan asumsi dan informasi, maka pada saat mediasi kami nyatakan bahwa data kejadian KIPI yang dimintakan yang khususnya inform konsen itu masuk yang dikecualikan. Yang dikecualikan yang bagian mananya? Bagian poin 1. Seluruh data kejadian ikutan pasca imunisasi
atau adverse event following immunization untuk semua vaksin. Iya. Tapi di pemeriksaan itu dinyatakan terbuka, gimana ceritanya tuh? Karena kan waktu itu yang surat tanggapan yang pernah kami kirimkan ke Yakin bahwa kami ingin tahu maksud dan tujuan dari pemohon dan adanya perbedaan asumsi majelis, karena waktu itu sudah kami berikan terkait dengan MONEF maupun evaluasi terhadap penyelenggaraan imunisasi. Yang nomor 2-nya, semua peraturan, keputusan, surat edaran, petunjuk Sudah diberikan. Sudah diberikan dan Ya. dinyatakan diterima oleh pemohon. ini Ya. sudah diberikan pada Ya. saat mediasi. Sebelum mediasi. Ya. Pada tahap jawaban kalau nggak salah atau keberatan. Izin majelis, apakah kami dapat meminta, waktu itu kan dari anggota komisioner menyatakan adanya perwakilan lain dari Yakin untuk dapat kami lihat apakah tujuan dan maksud dari informasi publik yang diajukan oleh Yakin ya. Ya, memang dari pemohon ada yang mengajukan untuk Zoom meeting, tapi ada miskom. Jadi Zoom meetingnya mungkin pada selanjutnya baru bisa dilakukan, gitu, ya. Tapi bahwa pemohon adalah badan publik mewakili Yakin itu sudah terpenuhi. Ya, kita tidak melihat apakah yang bersangkutan warga negara asing atau tidak, tetapi berdasarkan ketentuan bahwa yang bersangkutan adalah sah mewakili badan publik, dalam hal ini Yayasan Yakin, ya kan? Kalau dari pihak termohon tidak puas, yang digugat harusnya Kementerian Hukum dan HAM, kenapa memberikan izin, begitu. Tapi berdasarkan aturan Undang-Undang KIP, kalau yang meminta adalah badan hukum lain, maka syaratnya cukup ADART-nya ada, SK terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan tercatat di lembar negara. Ketika itu terpenuhi, maka syarat sebagai pemohon di sini terpenuhi, mau dia siapapun yang hadir, ya. Baik, dari pemohon yang nomor 1 ini sebenarnya yang diminta seperti apa sih yang diinginkan? Nomor 1, data pharmacovigilance, KIPI. Apa saja detailnya? Coba didetailkan. Ya. Di situ ada banyak contoh di banyak negara, bahkan dari WHO. WHO punya database Wiki Access namanya, UK punya Yellow Card, Uni Eropa punya OIDRA Vigilance, US punya VERS, VAERS, dan hampir semua negara punya database soal data KIPI. Di situ setiap kasus di mana ada kejadian setelah vaksinasi ada di dalam database, ya, dan dengan berbagai informasi soal misalnya umur tahun pasien, seperti apa gejala, apa-apa yang terjadi, apakah sembuh atau tidak, atau belum sembuh. Jadi itu adalah database yang luar biasa penting untuk memantau keamanan sediaan farmasi, terutama vaksin. Pertama, untuk memenuhi informed consent masyarakat, di mana masyarakat bisa melihat data tersebut untuk memutuskan apakah saya mau menerima vaksin ini atau tidak. Kedua, untuk memungkinkan para peneliti independen yang bukan bagian dari industri farmasi atau dari pemerintah, yang benar-benar independen untuk melakukan penelitian tentang keamanan vaksin atau sediaan farmasi tertentu. Itu memang sangat penting, karena kalau hanya ada penelitian yang didanai oleh industri farmasi atau pembuat vaksin, atau hanya dari pemerintah yang juga sering punya agenda tertentu, itu tidak objektif. Harus ada juga penelitian independen. Jadi sudah ada standar global untuk data KIPI, bahkan dari WHO sendiri. Contoh yang paling bagus adalah
database WikiAccess dari WHO. Itu bisa diambil sebagai contoh apa yang kami meminta di Indonesia dan seperti apa data yang diminta. Ada juga banyak pedoman dari WHO soal ini, soal publikasi data KIPI yang seharusnya diikut oleh termohon. Tapi secara singkat, kita bisa melihat database WikiAccess untuk contoh data yang diminta. Berarti di dalamnya termuat formula-formula yang digunakan juga apa gitu, diinformasikan gitu? Formulir seperti apa? Formula yang digunakan untuk misalnya? Ya, itu memang sangat kompleks. Ada bagian database, ada juga pedoman bagi tenaga kesehatan untuk mengambil data, mengumpulkan data. Ada juga pedoman untuk apa yang dilakukan oleh Komnas KIPI, uji sebab akibat, apakah akibat vaksin atau kebetulan. Itu semua ada dari WHO dan juga pedoman kapan harus menyatakan akibat vaksin, kapan boleh untuk menyatakan tidak karena vaksin, dan itu juga ada di dalam database. Ya, setelah KIPI namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang menurut pemohon sejauh ini di Indonesia diinformasikan nggak itu kepada publik? Tidak sama sekali, semua rahasia, dan lebih serius lagi, selalu dinyatakan kebetulan. Saya kasih contoh, itu sudah pernah ada di Petun di salah satu gugatan. Ada orang 23 tahun nama Trio Fauki yang meninggal 23 jam setelah menerima vaksin AstraZeneca. Komnas KIPI dan Kemenkes menyatakannya kebetulan, tidak karena vaksin. Kenapa? Mereka melakukan otopsi 2 minggu setelah kejadian. Mereka tidak menemukan penyebab kematian. Kemudian mereka menetapkan bahwa tidak terbukti akibat vaksin, dan kepada publik mereka menyampaikan terbukti tidak karena vaksin. Kemudian keluarga dibayar kalau nggak salah 50 juta dan diminta untuk tanda tangan pernyataan tutup mulut, dan itu banyak terjadi. Cukup banyak anak yang meninggal setelah menerima Sinovac yang COVID, selalu dinyatakan kebetulan ada DBD. Tapi diagnosis DBD sangat salah. Saya sendiri pernah meminta bukti dari Kemenkes bahwa itu DBD, karena vaksin bisa menyebabkan gejala yang sama dengan DBD, namanya trombositopenia. Mereka selalu melakukan diagnosis trombositopenia dan kepada publik menyampaikan itu DBD tanpa adanya bukti DBD. Itu semua bisa dilihat dari data KIPI. Misalnya ada anak yang meninggal karena vaksin, gejala adalah trombositopenia. Ya, sudah ada ratusan penelitian, tingkat kualitas yang paling tinggi yang ada yang membuktikan trombositopenia akibat berbagai vaksin. Ya, kalau kita melihat dalam data KIPI, dalam database KIPI, ada 20 orang yang meninggal dengan trombositopenia 3 hari setelah menerima vaksin. Di situ kita punya sinyal yang sangat jelas bahwa ada memang masalah serius sama vaksin ini, karena sebab akibat
sangat mungkin karena trombositopenia adalah kejadian umum akibat vaksin. Tanpa adanya data seperti itu terbuka, mereka selalu bisa menyatakan kebetulan dan selesai, dan masyarakat tidak menerima informasi yang akurat soal keamanan vaksin dan obat. Baik, saya ke termohon paham ya? Ini informasi nomor 1 apa yang diminta? Ini paham ya? Bisa dijelaskan dari termohon? Kami nyatakan bahwa informasi data kejadian mulai dari data pasien imunisasi maupun pasca pasien melakukan imunisasi kita nyatakan tertutup yang mulia, karena pertimbangannya ada data pribadi pasien di mana acuan kami adalah rekam medis pasien, ya, bahwa yang rekam medis pasien ini merupakan hak dari pasien. Ya, kalau rekam medis saya tahu itu pasti dikecualikan karena ada undang-undang kesehatan, undang-undang dokter, PDP dan sebagainya. Pertanyaan saya kan, data itu kan tidak mesti mengeluarkan nama. Izin kalau data kejadian kan tidak mesti. Ini pasca imunisasi ini misalnya ada 100.000 orang yang diimunisasi. Pasca 100.000 orang itu ada berapa kejadian yang terjadi, itu kan tidak menyebutkan nama. Tadi menurut pemohon menyebutkan yang tadi saya dengar yang majelis, bahwa setelah vaksin ini yang bersangkutan pasien meninggal dan terjadi gejala-gejala pasca imunisasi, dan kami akan memberikan dokumen yang diminta oleh pemohon, dan ini dinyatakan rahasia. Maksudnya gimana akan memberikan? Memperlihatkan. Akan memperlihatkan kepada komisioner, tidak untuk kepada pemohon, bahwa data yang diminta oleh pemohon ini kami kecualikan karena melindungi untuk data pribadi. Ya, pertanyaan saya, sebentar, saya tidak melihat dari data pribadinya. Saya bertanya, sekarang ada 1000 kasus nih. Saya kan nggak tahu nih ada berapa kasus nih. Saya nggak butuh nama deh. Saya mau tahu ada berapa banyak kasus pasca. Ini kan data nih. Data itu kan tidak mesti by name. Gimana itu? Akan disampaikan oleh penguasa informasi. Silakan. Terima kasih. Saya kebetulan anggota dari Komnas KIPI, jadi ikutan pasca imunisasi. Sebentar. Komnas KIPI kemarin masuk dalam kuasa nggak? Masuk. Hubungannya dengan Kemenkes sebagai apanya? Satu bagian? Menjalankan program Kemenkes. Coba saya lihat itunya surat kuasanya. Atas nama siapa, Pak? Agus Purwadianto. Agus Purwadianto. Pak Agus Purwadianto. Saya mau tahu dulu kaitannya Komnas Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian ini dengan Kemenkes apa nih? Keterkaitannya? Jadi begini, Ibu Komisioner yang saya hormati dan seluruh anggota Komisioner yang saya hormati. Komnas KIPI itu didirikan oleh Kementerian Kesehatan waktu itu, tapi mengikut sertakan para profesional yang memang bergerak di dalam bidang imunisasi secara keseluruhan. Jadi tugas utama sebenarnya adalah sebagai badan independen, ya, lembaga independen untuk mengakses atau mengakses kausalitas. Jadi apakah suatu imunisasi tertentu itu mengakibatkan satu kejadian ikutan pasca imunisasi atau tidak. Jadi karena definisi kejadian ikutan itu adalah luas, maka itu ditentukan tata caranya, dan itu sudah disepakati di seluruh dunia oleh WHO, dan tiap saat itu revisi, dan kami selalu comply dengan standar yang ada di WHO. Jadi multi expert yang ada adalah semuanya, mulai dari dokter spesialis anak penyakit dalam, kemudian ahli farmakologi, saya sendiri dari forensik Bu, kemudian forensik dan mediko legal, dan juga beberapa anggota-anggota yang lain yang kita bekerja atas dasar ilmu pengetahuan yang ada, ekspertis yang kita berikan, dan kita untuk memutus masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan intervensi dari Kementerian Kesehatan. Jadi
kasus yang kita telaah, semuanya yang masuk itu sudah ada satu ekosistem yang sudah dikerjakan selama hampir, setahu saya hampir 15 tahun. Itu sudah kita lakukan dan semua kita berikan kepada Kementerian Kesehatan. Jadi tentang hal akan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi yang masih belum jelas adalah pemohon sebenarnya memintanya yang seperti apa. Karena kembali lagi kita juga sudah dilindungi oleh satu tata cara internasional dan juga tata cara hukum nasional. Terima kasih. Pak, sebentar. Tadi Bapak mengatakan lembaga independen ya? Ya. Ini di bawah Kemenkes? Kita ada surat keputusan dari Menteri, jadi dibentuk oleh Menteri, tetapi tata cara bekerja kita adalah independen. Independen, anggarannya sendiri? Anggarannya dari Kementerian Kesehatan. Iya, maksudnya tapi mengelola anggaran sendiri, tidak melekat? Tidak mengelola anggaran sendiri, kita melakukan satu diberikan satu anggaran yang dan sumber-sumber yang tidak mengikat juga sudah ada. Jadi misalnya seperti katakanlah kalau kita mengangkat satu acara, training dan sebagainya, itu kita bisa meminta satu katakanlah iuran dan sebagainya. Jadi masuk badan tuli nggak ya? Saya kayak bingung nih kaitannya dengan Kemenkes, karena yang sedang kita periksa kan Kemenkes ya, karena kalau ini lembaga independen saya agak ini dulu nih. Jadi tepatnya yes, non struktural, ada non struktural yang dalam pekerjaan pemutusannya adalah independen. Jadi kita adalah memang dibentuk oleh Menteri, SK-nya ada SK Menteri, kemudian di tingkat daerah ada SK Gubernur yang tujuannya adalah memang untuk membantu pemerintah dalam rangka untuk mengakses dan menentukan kausalitas dari setiap kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, keterkaitan dengan ini coba dijelaskan tadi Pak terkait data ikutan pasca imunisasi ini. Jadi sistem kerja kami adalah kita menampung seluruh kejadian ikutan dari satu program resmi pemerintah, baik program itu adalah program yang imunisasi rutin maupun imunisasi tambahan dan sebagainya, yang semuanya terakumulasi data tersebut dan kita lakukan analisis satu persatu dan secara berjenjang dari tingkat provinsi langsung naik ke tingkat pusat. Jadi semua data tersebut sebenarnya ada. Oleh karena itu sebenarnya kami mempertanyakan pemohon itu inginnya yang seperti apa gitu. Karena itu tidak dijelaskan, hanya mengatakan seperti data WHO dan sebagainya. Karena kami memiliki satu ketentuan-ketentuan tersendiri untuk itu. Terima kasih. Nah, terkait informasi yang diminta ini menurut Bapak terbuka atau tertutup? Belum jelas. Belum jelas maksudnya yang mana gitu. Kalau dikaitkan dengan katakanlah terkait masalah inform consent tadi adalah sesuatu yang memang dikecualikan. Tapi kalau memang data yang dirinci datanya seperti apa, katakanlah untuk data agregat, ya, mungkin bisa kita berikan. Tapi kita mesti diskusi lebih dahulu. Makanya diperlukan satu kejelasan lebih dulu. Itu satu. Yang kedua adalah supaya jelas karena problematika ini adalah problem medis. Kami juga mengharap agar pemohon juga menghadirkan dokter yang kemarin juga dikatakan ingin datang supaya kita ada titik temunya. Maksudnya dokter apa ya Pak ya? Dikatakan bahwa salah satu stakeholdersnya dari yayasan adalah ada dokter juga. Jadi kami itu waktu mediasi ya? Waktu mediasi. Kita di adjudikasi ini kami tidak masuk kepada ranah mediasi karena kita sudah masuk ke adjudikasi. Baik, Ya. Jadi apa yang dibahas di mediasi itu tidak menjadi pembahasan kita di adjudikasi. Ya. Terima kasih. Makanya tadi saya bilang, pemohon coba secara spesifik menyampaikan kepada termohon yang dibutuhkan itu A, B, C, D apa gitu. Siap. Sebelum itu saya bisa konfirmasi kami akan menghadirkan ahli forensik, patologi dan imunologi yang punya banyak pengalaman puluhan tahun di bidang imunisasi dan kejadian pasca imunisasi. Itu kami berarti pemohon nanti akan menghadirkan ahli ya, nanti pada sidang berikutnya. Nah silakan jelaskan. Dan juga saksi.
Baik, informasi yang diminta untuk setiap kasus kejadian pasca imunisasi, kami meminta informasi seperti jenis vaksin, apakah dosis pertama, dosis kedua, kemudian umur dan jenis kelamin pasien, kemudian seperti apa gejala yang telah menjadi KIPI, misalnya trombositopenia atau miokarditis, dan tingkat keparahan, juga seperti apa akibat, mungkin meninggal atau sembuh setelah 2 minggu atau sudah 6 bulan belum sembuh. Perincian seperti itu, tapi memang tanpa data pribadi, butuh nama pasien atau tempat tinggal pasien, mungkin cuma provinsi atau kota, mirip data yang dipublikasikan di semua negara, di hampir semua negara yang punya database seperti itu. Jadi perincian setiap kasus, bukan hanya vaksin Pfizer selama tahun 2022 ada 2.000 kasus KIPI, itu tidak cukup. Yang harus termasuk adalah perincian setiap kasus yang bisa dimanfaatkan oleh ahli patologi atau ahli medis, peneliti dan lain-lain untuk menciptakan gambaran yang lengkap, di mana kita bisa melakukan analisis, misalnya 1% pasien mengalami miokarditis, 2% pasien mengalami trombositopenia, 0,2% pasien meninggal, karena untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan yang cocok untuk informed consent, memang harus ada perincian setiap kasus, dan juga seperti apa analisis kausalitas dari Komnas KIPI, karena memang ada banyak yang tidak setuju dengan hasil analisis kausalitas Komnas KIPI. Kalau ada data perincian setiap kasus, ya ahli independen bisa membantah atau menerima analisis dari Komnas KIPI. Kita juga akan bisa membuat analisis terhadap kompetensi Komnas KIPI. Nah, kalau mereka menyatakan semua kasus kebetulan seperti sekarang, tapi dari data bisa dibuktikan bahwa pasti tidak ada kebetulan, di situ ada pedoman WHO untuk melakukan kausalitas yang tidak diikut oleh Komnas KIPI. Kalau kita punya data lengkap, ahli independen bisa melakukan juga audit kausalitas berdasarkan pedoman WHO. Oleh karena itu, sekali lagi, semua data harus terbuka kecuali identitas pasien yang memang dilindungi oleh berbagai undang-undang. Ya, jadi seperti itu yang diminta secara rincinya. Nah, dari pihak termohon bagaimana? Izin kami merangkumnya sebagai riwayat medis pasien imunisasi yang majelis, dan dinyatakan kami kecualikan dan tidak Itu bukan riwayat medis. Kalau riwayat medis itu kan perorangan. Ini informasinya loh. Misalnya nih, AstraZeneca itu misalnya jenis vaksin nih. Kan tadi diminta jenis vaksin, dosis pertama, dosis kedua, berapa dosis pertama disuntikan ke berapa orang, 1.000 orang misalnya, lalu gejalanya dari 1.000 orang tuh ada gejala nggak? Itu namanya data, informasi, bukan perorangan. Kan yang diminta ini datanya nih. Izin majelis kami memang meminta by name per orang. Bukan by name, tapi perincian setiap kasus. Iya, perincian setiap kasus yang terjadi kan. Ya, makanya saya bilang dari 1.000 kasus, kalau ada terjadi berapa kasus? 5 kasus, kasusnya apa saja, kan begitu. Benar kan? Iya, bukan rincian per orang ini si A kena penyakit ini, hasil suntikan, bukan. Tadi yang kami tangkap bahwa pemohon meminta pasien ini umur sekian, terus gejala setelah pasca KIPI,
terus ada riwayat medis di mana pasien trombositnya rendah atau tinggi, dan data lainnya itu yang kami tangkap dari pemohon yang mulia. Betul. Kalau secara detail seperti itu kan memang harusnya tahu ya, itu ya. Maksud saya secara globalnya ini dari majelis dulu nih, saya mempertegas bahwa kalau misalnya itu secara global, usia ini 1000 nih yang disuntikan untuk vaksin dosis pertama, yang disuntikan terhadap usia sekian sampai usia sekian, rentangnya usia 10 tahun sekian orang, ini sekian orang, itu kan data tuh sebenarnya, informasi yang ada nggak data itu di Kemenkes? Mungkin saya salah mengikuti karena juga baru beberapa kali diajak, tetapi kalau dari awal yang saya tangkap, pemohon tidak jelas menyampaikan itu. Kalau memang ada ahlinya, kita kan bisa diskusi lebih dulu. Karena data ini adalah apakah data epidemiologik yang berbasis medis atau data epidemiologik hanya sifatnya statistik, kita belum paham. Yang kedua adalah tadi beberapa hal yang ditanya tentang prosedur tentang masalah WHO yang mana gitu. Jadi ya, sebaiknya mungkin simpel aja sekarang. Ya. Sekarang kalau dia medis dikecualikan atau enggak, kalau statistik dikecualikan atau enggak gitu loh. Nah, nanti baru kita masuk ke tahapan berikutnya. Kalau statistik dikecualikan atau enggak? Kalau itu Oke, Mika biar direkam ya. Kalau data agregat statistik tidak dikecualikan. Tidak dikecualikan. Ya. Kalau medis secara walaupun dia secara global tetap dikecualikan. Ada hasil uji konsekuensinya? Ada. Saya boleh lihat. Terus informasi yang dikecualikan ini dibawa nggak dokumennya? Dibawa semua. Nanti kita pemeriksaan tertutup. Saya lihat hasil uji konsekuensi ya. Oke, sebelum kita lanjut ke berikutnya, silakan majelis kiri kanan kalau ada yang ingin digali. Saya sambil memeriksa hasil uji konsekuensi. Maaf, ada salinan buat pemohon? Ada salinannya nggak? Nggak ada. Nggak ada, cuma satu. Nanti di itu lagi ya. Silakan. Ya, terima kasih Ketua. Ini catatan kepada pemohon. Meskipun itu diperoleh informasi bahwa ada beberapa kondisi, sebaiknya memang itu tertuang secara tertulis sehingga tidak sifatnya menggiring opini. Ketika tadi bicara ada yang meninggal, ada yang kemudian ada data dikasih 50 juta itu. Nah itu dalam persidangan seperti ini idealnya meskipun tidak langsung terkait, tetapi jangan menggiring opini tanpa bukti. Itu kami catatan, akan ya. ajukan itu Ya, sebagai bukti. Iya, makanya ketika disampaikan clear, ketika menyampaikan harusnya kalau memang ketika pengajuan itu juga bisa menjadi dasar latar belakang kenapa ini dimintakan CS, ini menjadi pertimbangan. Ya, itu semua akan diajukan. Kami berencana. Bukan karena akan, tapi ketika permintaan sehingga lebih clear mereka untuk apa ini. Dan ini juga menjadi informasi yang menjadi pertimbangan mereka untuk kajian bermanfaat mereka. Jadi tidak hanya lisan, tidak hanya pemikiran, tapi tertuang harusnya ketika pada saat pengajuan itu. Karena berdasarkan informasi yang kami terima dengan data dokumen seperti ini, ketika pemohon mengajukan permintaan, itu sifatnya harus secara ilmiah juga kalau untuk digunakan secara ilmiah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi? Ya, ada tanggapan. Saya sendiri punya sudah sejarah panjang sama Kementerian Kesehatan, sering bertemu di pengadilan. Sudah banyak upaya dengan itikat baik untuk membahas isu ini, untuk mendorong mereka secara damai untuk keterbukaan, dan mereka selalu menolak semua. Sudah ada kasus sampai ke ombudsman. Ada sejarah yang sangat kompleks, dan memang tidak ada keterbukaan untuk membahas isu ini atau menyampaikan informasi. Oleh karena itu, pada akhirnya setelah banyak upaya sebelumnya, pada akhirnya ini tiba di Komisi Informasi karena tidak ada cara yang lain. Baik, terima kasih.
Tapi idealnya ketika tadi yang penjelasan tadi terbackup dengan data pendukung yang clear disampaikan pada saat pengajuan. Jadi dasar pertimbangannya jelas, sehingga mereka juga bisa memahami apa tujuan yang lebih clear, ya itu aja. Itu sudah dilakukan. Bukan data yang tadi itu yang tadi. Ya, saya kan? sudah sendiri menulis buku lebih dari 100 halaman dengan data. Tapi ketika itu disampaikan ke pengajuan, apakah dilampirkan? Kan tidak. Sebelum dalam upaya yang lain. Iya, makanya artinya memang itu perlu juga menjadi pertimbangan, sehingga ketika disampaikan secara lisan, ketika ada penjelasan itu harus terbackup dengan data pendukungnya dari penulis pemohon juga, sehingga mereka bisa clear. Yaitu tadi ketika ingin digunakan data ini untuk ilmiah, maka data pendukung sumbernya juga harus disampaikan untuk dasar dengan pertimbangan data pendukung ilmiah. Terima kasih. Bentar, ini di uji konsekuensi saya nggak tahu nih. Ini kayaknya saya bingung dengan peraturan yang menjadi dasar ya. Kenapa masuk undang-undang kearsipan ya? Itu untuk menentukan jangka waktu terhadap dokumen penyimpanan arsipnya. Ya. Pengecualiannya permanen. Iya, karena itu kami masukkan terhadap riwayat medis pasien yang di mana tidak dapat kami berikan. Kalau pasiennya yang minta, diberikan. kok nggak ada di sini? Ini nggak bisa permanen. Kalau misalnya yang minta pasien di mana ketentuannya, atau keluarga pasien atau orang yang ini? Nggak ada nih tercantum di sininya nih. Terus nih ya, kemudian terkait, saya nggak tahu nih, apakah di Undang-Undang Nomor 17 atau di Undang-Undang tentang rekam medis nih secara spesifik menyebutkan KIPI adalah informasi yang rahasia. Secara spesifik itu disebutkan begitu ya? Tidak. Saya minta yang secara spesifik nih, ada nggak peraturan yang secara spesifik menyebutkan bahwa data KIPI adalah informasi yang rahasia? Saya nggak ada di situ. Kalau di ruang sebelah ada laptop, saya bisa bongkar di undang-undangnya. Saya nggak ada di sini. Nggak ada. Ada nggak yang secara spesifik menyatakan KIPI rahasia? Mungkin dalam pemeriksaan dokumen selanjutnya mungkin majelis akan memperlihatkan bahwa KIPI ini yang kami kategorikan sebagai riwayat medis. Bukan, saya bukan lihat, saya belum mau itunya. Saya mengacu kepada uji konsekuensi yang dilakukan oleh termohon. Termohon kan di sini menyatakan kajian kausalitas KIPI bersifat serius, kan? Yang menjadi konsekuensinya adalah kesalahan pemahaman atas data KIPI. Kalau di sini mengungkap rahasia pribadi dan sebagainya, kalau dia secara pribadi diminta, saya setuju itu rahasia, karena ada undang-undang PDP juga. Tapi kalau di situ yang menjadi dasar konsekuensinya adalah kesalahan pemahaman atas data KIPI, saya harus mengingatkan prinsip kehati-hatian itu tidak ada dalam keterbukaan informasi. Kalau terbuka ya terbuka, kalau tertutup ya tertutup. Nggak ada cerita takut disalahgunakan, rahasia kehati-hatian itu nggak ada. Prinsip itu nggak ada dalam undang-undang keterbukaan informasi. Jadi harus kalau terbuka ya terbuka, tertutup ya tertutup gitu, ya. Jadi nanti saya minta ini hasil uji konsekuensinya diperbaikin. Ini saya nggak tahu di bagian mana yang secara spesifik menyebutkan, ya. Silakan majelis kalau ada yang dikali. Terima kasih, Bu Ketua. Saudara termohon, kalau alasan utama dari pengecualian permohonan informasinya lebih ke data riwayat pasien atau ke hal lain, misalnya terkait dengan ketahanan nasional atau lain-lain, ada nggak? Ya, justru itu yang dari awal sebenarnya kami ingin ada kejelasan. Kejelasan dari siapa, Pak? Kenapa? Kejelasan dari Kejelasan siapa? dari pemohon. Dalam hal ini memang akan digunakan untuk kepentingan apa? Itu satu, karena data itu kompleks sekali. Kemudian kalau tadi di generasi semuanya harus ada, nah kami sendiri jadi bingung gitu. Dua adalah tadi kalau data-data tersebut sebagian besar adalah data-data ilmiah, dari secara medis maupun secara epidemiologi klinik. Maka kami juga mempertanyakan kapasitas pemohon dalam konteks untuk pemahaman tersebut nanti seperti apa. Jadi kita ingin sebenarnya silaturahim dengan ahlinya, supaya sesama ahli itu kan nanti cara berpikirnya kan ada persamaan gitu. Jadi jangan dari awal sudah berbeda. Itu
Itu kita ingin ada semacam platform. Ya, tapi secara prinsip ini permohonannya Bapak melihatnya memang harus dikecualikan karena alasan apa? Pertama adalah kalau data itu dibuka secara keseluruhan di beberapa negara itu bisa saja mengganggu program imunisasi karena akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Satu, apabila dibuka secara terbuka seluruhnya. Jadi yang Bapak anggap aman itu data dibuka sampai kapan? Sampai batas apa? Data yang Katakan sifatnya misalnya Bapak punya mekanisme executive summary begitu ya. Ya. Nah, executive summary itu mencakup data sampai level apa? Jadi level yang ada adalah level yang mungkin tadi agregat ya, data agregatnya seperti apa gitu. Agregat kan berarti nggak menyentuh data rahasia pasien kan Pak? Iya kan? Ya. Kalau data rahasia pasien itu kan sifatnya individual Ya. dan dia hanya bisa diminta oleh prinsipil Pak jangan gitu dong Pak. Ya, maaf. Lagi sih Karena ada urgensi juga Pak, maaf. Maaf ya, jangan gitu ya. Mudah-mudahan nggak bingungin ya, saya minta kayak gitu ya. Jadi kalau apa namanya yang sifatnya data rahasia pribadi pasien itu kan tidak mungkin diminta melalui PPID kan? Nggak mungkin juga PPID mengelola informasi itu kan? Karena bahkan lembaga atau badan publik pun tidak bisa mengelola itu, karena itu hanya dimiliki oleh prinsipal. Maksud saya gini, paham kan Bu ya? Apa nggak terlalu bingungin kan ya? Kalau data rahasia pasien itu PPID pun tidak mengelola gitu, betul kan? Ya kan? Enggak, ini kan betul kan ya? Iya, karena dia kan prinsipal, dia bahkan dipanggilnya juga tertutup, tidak boleh diketahui bahkan oleh pimpinan badan publik sekalipun, gitu kan? Saya baru kemarin kasih uji materi di Mahkamah Agung kepada Panitera. Itu justru objek adalah peraturan Menkes yang memberikan akses kepada Kemenkes untuk data rekam medis setiap pasien. Kemenkes punya akses untuk data rekam medis, isi rekam medis setiap pasien. Itu sangat bermasalah, tapi mereka punya data tersebut. Jadi itu. Ya nih, sambil respon. Jadi menurut pihak pemohon, pertama yang kami sampaikan betul kan, harusnya in principle ya kan, data riwayat pasien itu dimiliki hanya oleh pasien kan? Seharusnya kan? Tapi pihak pemohon punya informasi lain bahwa itu dikelola dan diakses oleh badan publik. Dalam hal ini pihak termohon. Ya, betul. Dulu ya. Betul. Nah, saya balik ke masalah alasan dulu. Berarti kalau secara alasan kan tidak bisa mengecualikan permohonan termohon itu dengan argumen data riwayat pribadi pasien, betul nggak? Karena itu kan dimiliki oleh prinsipal, pimpinan badan publik pun nggak boleh tahu. Ini terlepas dari ada fakta baru yang nanti mau kita konfrontir lagi kan gitu. Nah maksud saya itu jadi dasar utama nggak dalam pengecualian data riwayat pribadi pasien, atau ada alasan yang lain? Terlepas siapapun pemohonnya ya Pak, ada nggak alasan lain? Jadi kalau tadi yang menjadi Satu kali aja Pak. Sekali aja Pak. Jangan 2 kali. Dua kali. Ya, yang menjadi concern di seluruh dunia adalah memang privacy, data privacy dari si pasien tadi. Jadi itu kalau dari kami di Komnas KIPI adalah melihatnya dalam bentuk yang data yang KIPI serius. Itu kita mutlak tidak boleh diberikan, itu satu. Kecuali kalau menjadi kasus hukum. Tapi kalau agregat jumlah nggak ada masalah. Kalau agregat jumlah yang dimohonkan itu agregat atau spesifik? Spesifik tanpa identitas korban. Jadi cuma jumlah? Bukan cuma jumlah, seperti yang saya sudah jelaskan, dan itu nanti bisa dilihat misalnya di Wiki Access WHO. Di situ ada memang setiap kasus, setiap kejadian ada informasi
umur tahun, jenis kelamin, vaksin yang Tapi mana. nama nggak disebut. Nama nggak disebut. Tanpa identitas. Bapak waktu ini susahnya nih. Pihak pemohon waktu mengajukan permohonan itu menyertai dengan contoh template nggak? Contoh template nih yang saya minta tuh template-nya begini nih, standar WHO yang Bapak sebut, ada comparison di beberapa countries, ada nggak? Kalau tidak, itu obscure Pak. Gitu. Ini masalah Bapak pemohon, itu permohonannya tidak jelas, tidak spesifik dan samar jadinya. Jadi kita ini sebenarnya yang harusnya adjudikasi non litigasi, jadi kayak pola mediasi, mendalami apa sebenarnya pengennya Bapak. Itu persoalan Pak ya. Di mediasi. Enggak. Ini persoalan Bapak. Bapak tidak proposing something details begitu loh Pak. Ya. Kalau itu sudah detail sejak awal, kita tuh dalaminnya jelas. Bapak pihak termohon yang bagian ini diterima nggak gitu loh. Kalau proposinya nggak jelas, ini masalahnya nanti di pemohon. Tidak jelas, obscure, ya kan, samar begitu loh. Ya, di bagian itu. Tapi fakta soal tadi saya tertarik soal bagaimana badan publik mengelola, mengakses. Tapi itu hal lain ya. Tapi saya sudah tadi minta pandangan. Kalau pihak termohon mengecualikan atas dasar data riwayat pribadi pasien, itu sebenarnya nggak terlalu kuat kan, karena dia juga tidak seharusnya dia mengelola. Itu hanya ada di prinsipal gitu. Tapi kalau ada potensi gangguan lain yang coba dimitigasi lewat permohonan informasi tertentu, masalahnya itu bukan di termohon sekarang jadinya. Pihak pemohon menurut saya tidak jelas template-nya di awal, karena semua itu acuannya pasti yang awal Pak. Ya itu memang kesalahan kami. Iya. Nanti itu akan jadi fakta persidangan yang kita pertimbangkan, dan proses yang ada juga. Tapi sebenarnya ada standar global soal data KIPI. Nggak bisa Bapak bilang standar global. Semua ini sekarang persidangan di Indonesia, dan semua standarnya itu dari permohonan pertama. Jadi kalau ada perluasan, ini bukan berlaku ke Bapak aja ya. Kalau ada perluasan di proses persidangannya, kita nggak terima itu, gitu loh. Jadi yang dilihat itu yang di tengah, di awal-awal itu. Dan saya udah bilang kan Pak di persidangan sebelumnya, masalah Bapak tuh selalu sama setiap kali bersidang. Itu Bapak sebagai WNA ketemu satu kondisi, ya, enabling environment kita nggak cocok Pak. Bapak dengan begini, makanya kami selalu menganjurkan hadirkan yang lain kan, karena nanti Bapak sendiri kesulitan, di kami juga kesulitan Pak. Di kami kesulitannya apa? Orang jadi tidak fokus dengan pokok permohonannya, jadi semuanya jadi terlalu fokus ke Bapak gitu loh, iya kan? Itu masalahnya. Bapak dengan segala apa sih motifnya dan seterusnya gitu kan. Bapak sering sidang kan? Ketemunya sama kan? Ya kan? Sama, ketemunya akan selalu sama. Ini Bapak siapa? Ya. Jadi saran kami jangan disembarangin gitu loh Pak. Saran kami jangan disembarangin. Mudah-mudahan kalimat saya ini nggak terlalu membingungkan gitu. Ini udah 2 kali. Saya nggak akan ulang lagi di persidangan tempat lain. Ini udah 2 kali. Kalau Bapak nggak datang dengan teman Bapak, itu tidak melanggar regulasi, tapi itu akan menyulitkan Bapak sendiri. Ya, secara citra paling enggak kita menjadi kesulitan, nggak fokus. Terima kasih Ibu Ketua. Baik, saya agak bingung nih dengan Kemenkes nih. Ini di jawaban permohonan informasinya, jawabannya direspon dan dikatakan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon. Ini tertanggal 13 Mei. Tiba-tiba keluar hasil uji konsekuensi di tanggal 23 September. Mana ceritanya nih? Itu terkait hasil mediasi kemarin majelis, bahwa terhadap hasil mediasi data nomor 1 angka 1 itu kami kecualikan karena
kami kemarin sudah menangkap apa isi permintaan dari pemohon terkait yang kami kategorikan sebagai data yang dikecualikan, sehingga mediator meminta untuk dilanjutkan di adjudikasi dan menghadirkan untuk uji konsekuensi, dan kami sudah melaksanakan di tanggal 23 September kemarin di majelis. Harusnya uji konsekuensi itu atas perintah majelis di dalam persidangan, bukan di mediasi. Kalau memang belum dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya bilang yang kontradiktifnya, karena di sini direspon loh. Ini si suratnya direspon loh. Iya, karena itu tadi. Saya rasa Kemenkes harusnya paham nih terkait. Saya orang awam, saya paham kalau ditanya seluruh data kejadian ikutan pasca imunisasi, ya, untuk semua vaksin, seluruh data kejadian ikutan loh. Kalau saya paham, masa sih Kemenkes nggak paham data yang dimaksud apa gitu loh. Mau datanya kayak apa nih, ini direspon loh, ini direspon dengan baik loh. Gitu loh, tiba-tiba muncul hasil uji konsekuensi ini, saya bingung nih ya. Ini saya minta dipertegas hasil uji konsekuensi ini yang mana dari dasar hukum ini yang menyatakan secara spesifik bahwa terkait secara spesifik ya, bahwa memang nih kalau misalnya terkait perlindungan data pribadi secara spesifik menyebutkan alamat, misalnya nomor identitas atau biometrik, itu informasi yang dikecualikan spesifik. Maka saya minta di dalam sini secara spesifik menyatakan KIPI dikecualikan. Saya mau tahu yang mana dari antara yang ada di sini ya. Yang pertama, yang kemudian kita masuk ke register 041. Nih, salinan semua kontrak dan dokumen pengadaan antara pemerintah. Ini kenapa dikecualikan? Hasil uji konsekuensinya mana? Kontes ketika mengeluarkan sesuatu apapun respon terhadap yang namanya permohonan informasi itu menjadi hal yang mewakili lembaga. Jadi sangat tidak pas ketika ada sudah mengatakan itu adalah memberikan informasi yang diminta oleh pemohon tanpa ada batasan atau catatan apapun, ketika kemudian termohon mengatakan itu dikecualikan, itu sangat menggambarkan bahwa bagaimana tata kelola di Kemenkes perlu menjadi catatan khusus. Ya, idealnya malah yang tadinya nggak dikasih ketika mediasi, ketika proses penjelasan dikasih. Ini udah ini dikasih, permohonan tiba-tiba nggak dikasih. Jadi tidak memperlihatkan bahwa pemahamannya itu perlu diperjelas. Karena ini kan tanda tangan dari mewakili ya, Pak Kunta Wibawa ya. Jadi mungkin dikelirkan kalau memang memberikan informasi ya diberikan. Gitu. Jangan kemudian menjadi tidak diberikan. Terima kasih. PPD-nya siapa nih PPD-nya? Kepala Biro Komunikasi. Ada yang hadir nggak PPD di sini? Tim PPID. Ada. Siapa? Tim PPID. Iya. Saya. Oh. Siapa namanya? Juni. Mbak Juni. Ya. PPD kan harusnya tahu ya, Badjas itu terbuka. Iya. Kenapa tiba-tiba jadi tertutup nih? Itu dari Satker Penguasa Pengadaan. Iya. Jadi yang lain kan ikut Monef ya? Ya, yang lain dibuka khusus untuk vaksin ditutup gitu. Iya. Ya. Aduh. Ada alasan kami ajukan sengketa. Saya suruh lakukan uji konsekuensi ulang. Ini perintah majelis ya. Saya minta dilakukan uji konsekuensi ulang dan saya nggak mau konsekuensinya model begini. Saya minta kalau ini nih, contohnya, one prestasi ingkar janji apa? One prestasi mana yang dilanggar? Harus detail, kajian itu harus detail. Kemudian yang kedua, merugikan kepentingan hubungan luar negeri pemerintah Indonesia. Yang mana yang dirugikan? Seperti apa? Apa Kemenkes rubuh kalau kemudian kontrak pengadaan vaksin dibuka kepada publik? Ya. Kemudian mengganggu kepentingan pelindungan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual siapa yang diganggu? Persaingan usaha yang bagaimana yang terganggu di sini?
kemudian memberikan kesempatan atau peluang disalahgunakan. Maksudnya seperti apa? Saya minta kajiannya secara rinci terhadap uji konsekuensi ini, ya. Terus saya mau tahu di dalam undang-undang yang disampaikan ini sebagai dasar hukum, yang mana yang bunyinya bahwa kontrak pengadaan adalah informasi yang dikecualikan. Ya, karena ini nggak boleh loh sembarangan bikin hasil uji konsekuensi loh. Harus sesuai. Benar nggak kontrak? Saya mau tahu nih kalau Kemenkes satu-satunya yang kontrak pengadaan dinyatakan dikecualikan nih. Izin majelis, kami dalam kajian melakukan mengkaji dokumen kontrak MOU terhadap Pfizer dan Kemenkes, di mana di dalam MOU tersebut ada klausul kerahasiaan dan ada pernyataan dari Kemenkes yang akibatnya yurisdiksinya akan diuji di pengadilan luar negeri. Pertanyaan saya itu kontraknya siapa dengan siapa? Kementerian Kesehatan dengan pihak ketiga. Iya. Pihak ketiga kan? Iya. Pihak ketiga di luar negeri. Saya nggak mau tahu mau di Indonesia mau di luar negeri, saya nggak mau tahu di mana. Pokoknya itu kontrak antara negara dalam hal Indonesia, badan publik dengan pihak ketiga, ya kan? Pertanyaan saya, penguasa informasinya siapa? Kami. Kemenkes kan? Yang minta informasi badan publik atau badan hukum Indonesia kan? Ya kan? Kalau badan asing yang minta boleh nggak? Kan kontraknya dengan asing. Tidak, karena ada klausul kerahasiaan yang harus kami jaga, ya Mbak. Saya bukan tanya klausul kerahasiaannya. Kalau badan kalau yang orang asingnya minta kontraknya, nyatanya kontraknya berarti kan dengan asing ya? Berarti kan dikuasai asing juga kontraknya. Iya, maka untuk keterbukaan informasi ini kan sebenarnya kami memerlukan izin terhadap pihak ketiga. Ya, nah pertanyaan saya, kenapa dibuat kontrak seperti itu? Karena berdasarkan hukum di Indonesia, Barjas kan terbuka. Sekarang bagaimana pertanggungjawaban badan publik kepada masyarakat Indonesia yang ingin tahu bagaimana kontrak pengadaan yang dilakukan oleh badan publik Indonesia dengan siapapun, itu dengan badan publik Indonesia atau dengan badan publik asing? Coba akan kami tambahkan dari penguasa informasi. Ya, kan, silakan. Izin Ketua. Ini ada di dalam ini nggak kontraknya itu apa? Sama yang tadi KIPI sama ini. Kenapa ganti ya? Saya coba lihat KTP-nya dulu. Saya belum periksa KTP-nya yang baru masuk. Jangan ganti-ganti ya. Ini bolak-balik jadi nggak jelas yang KTP-nya yang baru. Ini sama dengan independen tadi. Ini dari mana? Nomor berapa? Pegawai Kemenkes. Iya, Kemenkes. Kenapa dibilang penguasa informasi? Jabatannya. Satker yang menguasai dan melaksanakan. Silakan. Ya, izin Bu Ketua, saya Indra, kebetulan tahun 2022 menjadi PPK vaksin COVID, melanjutkan PPK sebelumnya. Jadi tahun saat pengadaan vaksin COVID Pfizer ini yang dengan internasional tahun 2021 ya, 2020 ini kebetulan melanjutkan jadi PPK sebelumnya, bukan saya, cuma memang di dalam kontrak tersebut disampaikan bahwa ini karena berkaitan dengan pihak ketiga internasional, jadi lembaga perusahaan Pfizer yang ada di internasional. Jadi memang format kontrak yang disampaikan oleh Pfizer adalah format kontrak yang dari versi mereka, karena memang kita membutuhkan vaksin tersebut. Seperti itu. Ya, format kontraknya berarti dari sana. Ya. Berarti kan, tapi kan sebagai badan publik Indonesia kan menggunakan aturan Indonesia dong terkait pengadaan barang dan jasa. Ya, maka saya bilang ini nanti hasil uji konsekuensinya saya minta dasar hukum yang secara spesifik menyatakan bahwa yang namanya kontrak pengadaan ini karena Kemenkes agak spesialis, yang lain dibuka, vaksin nggak dibuka. Maka saya minta peraturan yang jelas secara spesifik menyatakan pengadaan vaksin adalah informasi yang dikecualikan. Iya, izin yang boleh menyampaikan bahwa terkait vaksin
COVID ini kan terjadi saat musibah luar biasa Iya. yang dilakukan oleh Ada Presiden. peraturan menteri nggak? Nah, Perpres 99 di mana terhadap vaksin COVID-19 ini kan waktu itu ditemukan juga secara ini ya keterkaitan kasus COVID-19 di seluruh dunia, di mana mungkin pada waktu itu Pfizer belum memiliki hak intelektualnya, di mana disampaikan formatnya untuk pengadaan yang diberikan oleh Pfizer ini bersifat rahasia gitu. Karena yaitu kita tadi mengacu kepada kontrak awalnya, karena kedaruratan waktu vaksin. Saya nggak mau tahu kontraknya, saya mau tahu peraturannya. Apakah ada peraturan menteri atau peraturan presiden yang secara spesifik kemudian mengatakan kontrak pengadaan vaksin adalah informasi yang dikecualikan. Silahkan dicari, karena itu harus menjadi dasarnya. Mengecualikan sebuah informasi, dasarnya apa nih? Nggak bisa hanya menyebutkan kitab undang-undang hukum perdata apa yang di situ, Ya, gitu loh. karena kan itu menurut kami jadi dasar dalam suatu perikatan antara para pihak harus menghormati isi kontrak, di mana kan format kontrak pengadaan barang dan jasa ini diberikan oleh pihak ketiga internasional itu yang mulia. Jadi pada saat COVID-19 di mana masyarakat Indonesia butuh vaksin tersebut, kami menyetujui isi klausul kontrak yang ditawarkan oleh Pfizer. Iya, makanya jangan cari dulu dasar hukumnya. Dasar hukum kan nggak bisa hanya cuma kontrak itu doang, harus ada dasar hukum lainnya kan. Nyatanya di sini kontraknya nggak masuk nih sebagai dasar hukum nih, nggak ada nih. Makanya ketika dalam pengadaan kontrak vaksin ini kita tidak mengacu kepada Perpres pengadaan barang jasa antara pemerintah pada umumnya. Kami ada peraturan Menteri Kesehatan ya. Ini nggak masuk di sini peraturan Menkesnya. Harus masuk dong. Kalau memang ada, makanya saya bilang dasar hukum apa yang badan publik jadikan dasar hukum itu harus masuk di sini. Mau itu peraturan presiden, mau itu peraturan menteri, dia harus masuk di sini. Ini nggak masuk loh. Peraturan Kemenkes nggak masuk. Yang masuk peraturan Menteri Pertahanan. Saya nggak paham nih apa peraturan tentang pertahanan negara, keamanan negara. Saya juga nggak paham nih. Gitu loh. Karena yang dibicarakan tentang kontrak pengadaan vaksin COVID. Saya mau tahu nih. Ya, sama tadi penjelasan secara spesifik kajiannya. Kalau melindungi pertahanan keamanan negara apa di situ? Membahayakan pertahanan apa yang dibahayakan? Kemudian dikatakan perlindungan, mengganggu perlindungan haki yang mana yang terganggu? Saya mau itu secara spesifik dijelaskan, detail, ya. Maka saya perintahkan 2 minggu dari sekarang ya, hasil uji konsekuensi yang baru saya minta. Majelis silakan. Iya, terima kasih Ketua. Sama ini juga tolong dipastikan Pfizer itu obatnya sudah, kalau kita kan memang jadi hak intelektual ya, kalau untuk menjadi produknya, apakah dia juga punya ada catatan khusus yang mungkin dari sisi di area ya di sana untuk melengkapi untuk uji konsekuensi. Jadi tidak hanya dituangkan di kontrak, tetap tidak berdasarkan penuangan di kontrak, tetapi mungkin ada legalitas lain yang mengatakan itu hak cipta dia yang sudah diantarkan bulat atau yang menguatkan gitu ya, bahwa itu tidak bisa diinformasikan ke yang dari segi undang-undang ini. Misalnya gini, kalau dia memang di regulasinya dia sudah memenuhi untuk jadi kesetaraan hak intelektual, nah itu menjadi catatan untuk tanggal di uji konsekuensi. Baik, dari termohon masih ada yang disampaikan? Sedikit penjelasan majelis. Yang pertama, seperti sudah diakui oleh termohon dalam hal kontrak Pfizer, itu dikasih oleh Pfizer dan kami tahu Pfizer punya kontrak yang sama di seluruh dunia. Kami sudah mengumpulkan kontrak Pfizer antara Pfizer dan puluhan negara. Iya, makanya tadi kembali lagi pemohon ketika untuk mengajukan itu mungkin dilengkapi base-nya, ya kan, bahwa Pfizer di tempat lain bisa diketahui berbeda apa enggak dengan
Bukan maksud itu. Pfizer punya kontrak yang di negara lain juga kan? Kontrak yang sama di semua negara. Betul. Dan di semua kontrak tersebut ada klausul kerahasiaan. Ya. Itu sudah diuji di pengadilan di puluhan negara. Uni Eropa, US, Afrika Selatan, Brazil, dan lain-lain. Di semua pengadilan tersebut, pengadilan memutuskan bahwa klausul kerahasiaan ilegal dan kontrak harus dibuka. Itu kami akan ajukan dalam pembuktian bahwa memang sudah ada banyak jurisprudensi internasional bahwa klausul kerahasiaan ilegal di semua negara dan memang termasuk di Indonesia berdasarkan Perki 1 2021. Baik, pemohon kan pernah mengajukan keberatan kan? Keberatan, ya kan? Mungkin bisa dilengkapi yang tadi yang sifatnya data-data yang disampaikan secara lisan tadi. Waktu pengajuan bahwa Pfizer sudah melakukan di pengadilan tempat luar itu bisa harus dibuka, misalnya seperti itu ya. Jadi tidak penjelasan hanya di sini, sehingga mereka paham bahwa pada dasarnya di tempat. Tapi kembali lagi, pemohon berada di Indonesia, ya kan? Maka tentunya memperdomani yang namanya regulasi yang di Indonesia. Kalaupun ada data perbandingan di luar sana, itu hanya referensi, tidak mutlak. Ini bukan terkait itu ya, tidak mutlak harus menjadi terapan. Ya, di sini ada Perki 1 2021. Iya. Itu aja, ya. Terima kasih. Ya. Kemudian ada salah satu informasi tambahan yang saya ingin menyampaikan kepada majelis. Majelis juga akan bisa melihat itu nanti dalam sesi tertutup dalam kontrak. Saya mau kutip dari kontrak Pfizer. Boleh dalam bahasa asli kontrak Inggris atau saya kutip. Purchaser acknowledges that the long-term effects and efficacy of the vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the vaccine that are not currently known. Further, to the extent applicable, purchaser acknowledges that the product shall not be serialized. Jadi, Kemenkes telah menerima kontrak di mana pembuat vaksin sendiri menyatakan bahwa keamanan dan efektivitas tidak diketahui dan segala macam konsekuensi mungkin bisa terjadi. Kepada publik ada narasi aman dan efektif. Isi kontrak ini dirahasiakan untuk melindungi narasi mereka kepada publik yang notabene melanggar undang-undang KIP. Badan publik wajib menyampaikan informasi yang benar kepada publik. Ya. Kontrak Pfizer dan yang lain akan langsung membuktikan bahwa narasi aman dan efektif tidak benar. Saya mau nanya, itu statement dari mana? Dari kontrak Pfizer yang kami dapat dari puluhan negara dari gugatan. Ada di dokumen kontrak gitu. Kami sudah publikasi di artikel, nanti kami akan ajukan di pembuktian. Ya, maksudnya itu ada di dokumen kontrak. Ada di dalam kontrak. Dalam kontrak lengkap ya, dari Uni Eropa, dari US, dari Brazil, dari bukan kalimat di sebagai komunikasi publik dari lembaga dan pemerintah mereka juga kan? Ini dalam dokumen kontrak. Iya, yang begini, ketika pihak pemohon bilang di dokumen kontrak dokumen kontrak mereka tidak seakan-akan tidak memberikan jaminan, terus kemudian mengaitkan itu dengan argumen kalau pemerintah bilang aman dan efektif, itu that something's different, Pak. Memang. Jadi ada working statement, ada yang declare statement. Working statement itu yang ada dan dibaca oleh Bapak, dia yang working statement. Kalau ada dampak tanggung sendiri ya, gitu kalau bahasa orang kita.
Tapi kalau declare statement itu something that relates with public communication. Jadi nggak ada hubungan Pak. Biarin aja pemerintah mau bilang ini aman, efektif. Emang tuh tugas pemerintah meyakinkan ini oke. Ya, jadi maksud saya jangan terlalu dikait-kaitan sama opini Pak. Mohon maaf. Jadi kalau kita bahas dokumen ya dokumen, Bapak bawa kita baca. Ya ini bagian dari alasan permohonan. Iya, saya mau bilang Bapak harus bedakan. Tadi kan Bapak bilang soalnya Bapak kaitkan tuh. You try to relate with something that is quite different Pak. Ya, jadi nggak usah dikait-kaitkan kayak gitu. Saya di persidangan lain kan juga saya ingatin Bapak, nggak usah kait-kaitkan soal bagaimana government itu pursue public trust Pak, itu lain. Jadi udah fokus aja ke dokumen yang Bapak minta. Saya ntar minta sebagai majelis, Bapak bisa ini, udah cukup di situ ya. Saya kira jangan kait-kaitkan dengan cara pemerintah meyakinkan masyarakat. Bukan. Izin majelis, ini ada kaitan langsung dengan salah satu tujuan permohonan yaitu informed consent sesuai pasal. Saya ngerti, informed consent itu saya ngerti. Jadi cuma saya mengomentari, makanya saya potong. Sebagaimana Bapak biasa motong juga, padahal saya lebih kuat haknya untuk memotong Bapak daripada Bapak memotong kami ya. Saya memotong karena Bapak punya kalimat mengaitkan dengan cara pemerintah meyakinkan masyarakatnya. Itu sesuatu hal yang berbeda. Kita mengalami itu semua ya. Oke, jadi mohon majelis paham ya. Jadi saya rasa cukup ya. Nanti untuk persidangan berikutnya dari ahli akan mengajukan saksi, dari pemohon akan mengajukan ahli. Untuk sengketa terkait kontrak tidak, karena yang terkait register 042 ya. Iya, kami pasti akan menghadirkan ahli dari bidang medis, ahli KIPI, dan mungkin juga berbagai saksi yang punya pengalaman sendiri dengan KIPI. Baik, nanti saksi dan ahli yang akan diajukan silahkan disampaikan kepada Manitra. Untuk sidang berikutnya? Ya, untuk persidangan berikutnya. Termohon ada yang ingin disampaikan terkait ahli atau saksi? Ahli ya, oke, baik. Nah, pada persidangan selanjutnya, ya, karena waktunya saat ini sudah tidak ini lagi, kita akan lakukan pemeriksaan tertutup dulu. Setelah itu baru masuk ke pemeriksaan ahli, ya. Jadi nanti dokumen yang disengketakan silakan semuanya dibawa pada saat persidangan berikutnya, ya. Jadi pada persidangan berikutnya, selain dari pihak pemohon dan termohon, majelis kami juga akan menghadirkan ahli ya, karena ini informasinya cukup harus kita gali lebih dalam. Jadi kalau ahlinya atau saksinya kira-kira yang akan disampaikan kurang lebih sama, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi yang disampaikan harus berbeda. Kalau kira-kira sama ngapain gitu, terutama saksi ya. Itu saja ya. Jadi saya ingatkan lagi tahapannya untuk persidangan selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan tertutup dulu. Ya, maka tanpa dihadiri oleh pemohon, kemudian baru kita buka lagi untuk pemeriksaan ahli. Ya, silakan dari termohon juga menyampaikan ahli yang akan dihadirkan, silakan sampaikan kepada Manitra. Ya, cukup ya. Baik, dengan demikian sidang dengan nomor register 033-3 Romawi. Saya ulang salah. Ini gara-gara double dengan BPOM jadi begini. Sidang Komisi Informasi dengan nomor register 041-5 Romawi KIP PSI 2024 dan register 042-5 Romawi KIP PSI 2024 antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia terhadap termohon Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tertutup dan pemeriksaan ahli. Untuk waktu dan tempat akan ditentukan kemudian. Majelis Komisioner